Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dengan kami para saudara Kaupusin dalam renungan 8 menit. Dalam minggu biasa ke-8 ini, kita diajak untuk merenungkan kembali kata-kata kita yang keluar dari hati kita dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Ini mengajak kita semua untuk introspeksi apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan terkait relasi kita dengan sesama kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk lebih dalam melihat bagaimana kita bertingkah laku atau mengucapkan kata-kata yang sering kali kita ungkapkan kepada saudara-saudari kita. Dalam kitab Putra Sirak sendiri dikatakan, jangan kita memuji orang sebelum kita mendengar dia berbicara. Artinya apa? Kita tidak bisa memprediksi sikap orang terhadap kita sebelum dia mengucapkan sesuatu tentang apa yang akan dia katakan. Dengan demikian, kita diajak oleh Putra Sirak bermenung tentang kata-kata yang patut, yang layak kita ucapkan. Dan ini senada juga dengan firman Tuhan dalam Injil Lukas yang mengajak kita untuk lebih memperhatikan diri kita sebelum kita melihat orang lain. Janganlah kita melihat selumbar di mata orang, sementara balok di mata kita sendiri tidak kita lihat. Janganlah kita mencari-cari kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita mungkin lebih besar dari kesalahan orang lain. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk mensinkronkan kata-kata yang kita ucapkan dengan firman Tuhan yang sering kita dengar dan kita baca serta kita renungkan setiap hari. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa pohon yang baik itu tidak mungkin dia akan menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Tuhan mau mengatakan apa? Kalau dari perbendaharaan hati kita yang baik, maka kata-kata kita pun akan baik, ucapan kita pun akan baik. Inilah yang diajak kepada kita semua, agar kita lebih memperhatikan ucapan kita, mempertimbangkan dengan matang apa yang harus saya ucapkan, apa yang akan saya katakan. Jangan kita asal bicara, apalagi pembicaraan itu menjelekkan orang lain, meremehkan orang lain, dan merendahkan orang lain. Kita tentu ingat peribahasa, lidahmu adalah harimaumu. Janganlah sampai kata-kata kita membuat orang lain tersakiti. Jangan sampai pula kata-kata kita membuat orang lain menjadi terasing karena kita. Firman Tuhan harus kita sesuaikan dengan kata-kata kita. Semoga firman Tuhan yang membuat kita selalu percaya diri dengan banyak kata-kata indah juga keluar dari hati kita yang indah, yang baik. Santo Fransiskus Assisi adalah sosok yang sangat rendah hati. Kata-katanya selalu meyakinkan para saudaranya. Ucapannya selalu menunjukkan kedalaman hatinya akan firman Tuhan yang ia renungkan. Nasihatnya kepada saudara-saudaranya membuat saudara-saudaranya semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan ada kesaksian bahwa Santo Fransiskus adalah doa itu sendiri bagi saudara-saudaranya. Kenapa? Kata-katanya membuat para saudaranya merasa terhibur, merasa dikuatkan dalam iman, memiliki pengharapan. Itulah kekuatan seorang yang merenungkan firman Tuhan kemudian terungkap dalam kata-kata, dalam sikap, dan dalam tindakannya. Dan tentu Santo Fransiskus Assisi mencerminkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dan dia merenungkan firman Tuhan itu sehingga kata-katanya pun bukan kata-kata yang keluar dari egonya, dari kemauannya sendiri, tapi kata-kata yang diresapi, dijiwai oleh Roh Allah sendiri. Santo Fransiskus Assisi adalah teladan bagi kita bagaimana kita harus mengungkapkan kata-kata yang keluar dari hati yang penuh
iman yang terrefleksikan dalam karya dan tindakan. Beriman bukan hanya sekedar percaya, tapi beriman mengungkapkan sabda Tuhan dalam hidup kita. Beriman berarti kita menyatukan seluruh diri kita dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan sendiri. Maka orang yang beriman menunjukkan iman itu dalam kata-katanya dan dalam tindakannya kepada sesama. Tuhan memberkati kita, memberkati hati kita, memberkati ucapan-ucapan kita. Dengan demikian, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dan sesama kita yang mendengar kata-kata kita pun akan merasakan kehadiran Tuhan lewat ucapan dan tindakan kita tentunya. Tuhan memberkati kita.